Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kalian pernah nggak sih ngerasa kebingungan waktu lagi magang di perusahaan atau mungkin pas lagi nyusun skripsi? Kadang tuh teori yang kita pelajari di kelas rasanya beda banget sama realita yang ada di lapangan. Nah, hari ini kita bakal bongkar solusinya. Kita bakal ngebahas toolkits atau perangkat esensial buat kalian, para mahasiswa dan peneliti pemula untuk mecahin masalah di dunia nyata. Khususnya nih di lingkungan Dudi alias dunia usaha dan dunia industri. Gini ya, pas kita terjun langsung ke lapangan, kita tuh nggak bisa cuma tebak-tebakan buah manggis atau ngandelin asumsi doang. Kita butuh alat investigasi yang benar-benar tepat supaya data yang kita dapat itu objektif dan valid. Disinilah observasi dan wawancara maju sebagai dua senjata utama kita. Yuk kita ulik bareng-bareng gimana caranya jadi penyelidik lapangan yang jago. Biar pembahasan kita rapi, ini peta jalan kita hari ini. Mulai dari fondasi riset di Dudi, terus kita bahas observasi, lanjut ke wawancara, etika di dunia kerja, sampai akhirnya gimana cara merumuskan masalah dari temuan itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fondasi riset di lingkungan DUD. Kenapa sih riset kita itu harus banget didasarin sama kenyataan, bukan cuma asumsi di atas kertas? Coba bayangin deh dinamika dunia kerja modern sekarang. Antara tim riset pengguna, developer, sampai manajemen produk, semuanya itu gerak super cepat dan saling tektokan. Kalau kalian misalnya lagi magang di startup teknologi, masalah operasional itu nggak selalu kelihatan jelas di permukaan. Buat nemuin kecacatan sistem atau celah inefisiensi, kita tuh harus investigasi aktif. Nggak bisa dong cuma duduk manis di perpustakaan kampus. Kita harus bener-bener turun gunung, ngamatin ritme kerjanya, dan lihat sendiri apa yang dikerjain sama para profesional itu setiap harinya. Terus gimana cara kita nginvestigasinya? Ibarat detektif, kita butuh dua alat utama ini yang saling melengkapi. Observasi. Itu ibarat tindakan fisik kita buat ngelihat fakta secara objektif. Contohnya nih, kalian ngitung langsung seberapa panjang antrian di ruang administrasi kampus tiap jam 2 siang. Sementara wawancara, nah ini tuh seni percakapan buat nggali cerita lebih dalam. Kalian nanya langsung ke staf di sana, kenapa sih antrian ini selalu numpuk di jam segini? Jadi simpelnya, observasi ngasih tahu kalian fakta apa yang terjadi, dan wawancara ngasih konteks kenapa itu bisa terjadi. Sip, masuk ke bagian kedua, observasi. Waktunya kita keluarin kaca pembesar buat ngeliat fakta di lapangan tanpa kecampur sama opini pribadi. Secara teknis, observasi itu berarti ngumpulin data lewat pengamatan langsung terhadap suatu aktivitas atau proses kerja. Intinya apa? Kalian tuh hadir di sana. Tujuannya jelas banget, buat mahamin alur kerja sebuah sistem pakai mata kepala kalian sendiri. Kadang ya, apa yang diklaim perusahaan di SOP atau Standard Operating Procedure mereka, ternyata beda jauh sama praktik nyatanya di lapangan. Nah, observasi ini fungsinya buat nangkap realita itu dengan jernih. Kalian punya beberapa opsi nih pas mau ngobservasi. Bisa pakai observasi langsung, di mana kalian benar-benar datang ke ruangannya, atau observasi tidak langsung, misalnya ngecek rekaman CCTV gudang atau ngecek login di sistem komputer. Cara tidak langsung ini cerdik banget loh buat ngelihat fakta tanpa bikin orang yang diamati jadi salah tingkah. Terus, pendekatannya juga bisa terstruktur pakai format yang udah fix atau tidak terstruktur yang sifatnya lebih bebas dan ngalir. Nah, ini nih kesalahan klasik yang sering banget dilakuin mahasiswa. Datang ke tempat magang cuma buat lihat-lihat doang. Kalau nggak ada persiapan matang, kalian bakal kelewatan banyak detail krusial. Makanya wajib banget pakai instrumen observasi yang sistematis. Instrumen ini isinya harus jelas. Apa objeknya, apa aspeknya, dan indikator terukurnya apa. Misal kalian neliti sistem perpus kampus, indikatornya itu bukan sekedar, perpusnya rame atau sepi, tapi catat waktu tunggu mahasiswa rata-rata berapa menit, atau berapa jumlah buku yang gagal dipinjam per hari. Indikator terukur kayak gini yang bikin data kalian valid, bukan sekedar feeling aja. Lanjut ke bagian ketiga, wawancara. Kalau tadi observasi itu kaca pembesar, nah sekarang kita masuk ke sesi interogasi, maksudnya sesi obrolan mendalam buat nyari tahu motifnya. Ingat ya, wawancara riset itu beda banget sama sekedar ngobrol ngalor ngidul di kantin. Ini tuh proses tanya jawab terarah buat ngeekstrak informasi yang benar-benar dalam. Di tahap inilah kita ngebongkar alasan mengapa dan bagaimana dari sebuah kendala yang udah kita lihat pakai mata kepala sendiri pas observasi tadi. Tapi setiap metode pasti ada plus minusnya. Kelebihannya jelas, data yang didapat itu super kaya, penuh detail, dan kita dapat respons saat itu juga. Tapi awas, perhatiin baik-baik bagian kekurangannya. Jawaban dari narasumber itu bisa subjektif banget, dan ini tuh jebakan Batman. Bisa aja kan seorang karyawan ngeluh, wah softwarenya lemot banget nih. Padahal setelah dicek, masalah aslinya ada di koneksi Wi-Fi kantor yang bapuk, bukan aplikasinya. Makanya kita harus selalu cross-check hasil wawancara ini sama temuan observasi, biar tetap objektif.
Buat jenisnya, kalau wawancara terstruktur itu kadang kerasa kaku banget, berasa kayak lagi bacain kuesioner. Tapi kalau tidak terstruktur, malah bisa ngelantur kemana-mana dan hilang fokus. Itulah kenapa tipe semi terstruktur jadi primadona dan paling efektif buat riset lapangan. Ibaratnya jalan tengah lah. Kita bawa catatan pertanyaan utama biar nggak keluar jalur, tapi kita tetap punya kebebasan buat ngulik lebih dalam kalau tiba-tiba narasumber ngasih info menarik yang nggak kita duga. Coba deh dengerin contoh ini. Nanya, kendala apa yang sering terjadi saat sistem digunakan itu tuh gold standard banget. Kenapa? Karena netral dan ngasih ruang buat narasumber cerita bebas. Coba bandingin kalau kalian nanya gini, sistemnya ini sering error dan bikin repot ya Pak? Nah loh, itu namanya pertanyaan yang menggiring opini. Kalian secara nggak sadar udah nyuapin jawaban ke mulut narasumber. Kalau udah gini, objektivitas dan validitas data kalian langsung ambiar. Masuk ke bagian keempat, etika berinteraksi. Karena jujur aja, toolkit secanggih apapun nggak bakal ada gunanya kalau kalian diusir dari kantor gara-gara nggak sopan. Masuk ke dunia profesional, berarti kalian harus bersikap profesional juga. Pastiin semua urusan perizinan udah beres sebelum mulai. Pas di lapangan, jangan sampai observasi kalian malah ganggu atau bahkan ngehentiin kerjaan mereka. Terus, wajib banget minta izin eksplisit sebelum jepret foto atau rekam video. Dan ini nih, yang sering banget dilupain mahasiswa pas udah kelar. Jaga kerahasiaan data. Jangan pernah deh kalian masukin data keuangan sensitif atau nama asli klien ke draft skripsi tanpa disensor atau tanpa izin. Itu pelanggaran etika yang fatal banget. Oke, bagian kelima, sekaligus yang terakhir, merumuskan masalah. Waktunya kita rangkai semua petunjuk yang udah dikumpulin. Gimana cara nganalisis data yang numpuk itu? Prosesnya lumayan sistematis kok. Pertama, kelompokkan datanya. Singkirin mana yang cuma sekedar keluhan pribadi staf dan mana yang benar-benar error di sistem. Kedua, tentuin masalah utamanya. Cari masalah yang paling sering muncul dan ngasih dampak kerugian paling gede. Nah ketiga, dari situ kalian baru deh bisa ngerumusin solusi awal. Entah itu bikin usulan sistem baru, otomatisasi dokumen, atau mungkin redesign antarmuka aplikasinya. Kalau kalian benar-benar disiplin rapin semua kerangka tadi, percayalah, kerja keras kalian nggak akan sia-sia. Kalian nggak cuma pulang bawa buku catatan yang isinya coret-coretan abstrak, tapi kalian punya instrumen observasi yang penuh bukti. Kalian punya transkrip wawancara yang tajam plus dokumentasi yang sah. Dan puncaknya, kalian dapat satu rumusan masalah yang solid banget dan nggak bisa dibantah. Inilah wujud data objektif yang siap kalian presentasiin dengan pede, baik di depan dosen pembimbing maupun atasan kalian di perusahaan. Nah, kita udah bedah tuntas semuanya nih. Dari fondasinya, alat investigasinya, etika mainnya, sampai cara ngerumusin masalahnya. Sekarang pertanyaannya, dengan senjata dan mindset baru ini, proses apa sih di kampus kalian sekarang atau di tempat kerja impian kalian nanti yang bakal kalian investigasi duluan? Ingat, selalu ada ruang buat bikin operasional jadi lebih baik, asalkan kita tahu kemana harus ngelihat dan gimana cara nanya yang benar. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya ya.